kita berjumpa kembali dalam acara analisa market mingguan. Dan pada analisa dan kesempatan kali ini kita akan melakukan pengecekan terhadap indikasi-indikasi yang sedang terjadi di market-market dunia, yaitu XAU USD dan GBP USD. Dan kita akan memulainya dengan melihat kondisi terakhir dari pergerakan dolar indeks. Yang dari dolar indeks ini kita melihat bahwa dalam 1 minggu terakhir ini dolar indeks sudah naik dan ditutup dalam posisi kenaikan di akhir minggu ini, yang artinya menunjukkan bahwa dolar menguat terhadap rival-rivalnya dari pair-pair yang lainnya. Dan penguatan dari dolar indeks ini selanjutnya akan kita lihat efeknya terhadap S&P, di mana S&P 500 sendiri terjadi kebalikannya. Terlihat aksi profit taking selama seminggu terakhir yang membuat S&P 500 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan tentunya kondisi ini adalah menunjukkan bahwa market sedang masuk di dalam currency dan mulai meninggalkan sejenak portofolio daripada pasar, melakukan profit taking di bursa saham untuk mengalihkan peminatan portofolio dan asetnya kepada currency, yang terlihat dari kenaikan dolar indeks dan penurunan di S&P 500 yang mewakili saham-saham dunia. Selanjutnya adalah bagaimana dengan XAU sendiri dengan pergerakan emas, yang pergerakan emas ini di dalam time frame monthly-nya masih menunjukkan penurunan ya. Di penurunan bulanan ini terlihat juga weekly, posisi terakhir daripada candle weekly masih juga penurunan, dan beralih selanjutnya kepada candle daily juga masih sama, ditutup dalam keadaan penurunan. Artinya untuk emas weekly, monthly, dan daily-nya sama-sama ditutup dalam keadaan turun dalam perdagangan seminggu terakhir ini. Berikutnya adalah dari segi analisa trendline, yang mana trendline ini menunjukkan bahwa support trendline-nya sudah tertembus, tetapi belum terkonfirmasi apakah penembusan support trendline ini apakah sudah valid atau tidak. Pastinya dalam keadaan valid itu penembusan haruslah dalam bentuk satu candle utuh, yang mana di dalam closing market yang terakhir untuk emas masih terlihat bahwa penurunannya hanya setengah body candle, berarti masih belum terkonfirmasi untuk menjadi valid. Melihat dari kondisi trendline sendiri, berarti ada potensi untuk penurunan, tetapi harus dikonfirmasikan kembali bahwa penembusan itu adalah benar-benar satu candle, baru dia konfirmasi bahwa dalam sudut pandang trendline emas memiliki potensi untuk turun lebih lanjut. Berikutnya adalah dari beberapa indikator teknikal, yang mana kita lihat indikator-indikator teknikal ini baik MACD, stokastik, dan ATR. Untuk MACD-nya sendiri kita melihat bahwa emas masih dalam tren kenaikan, yang dalam pandangan MACD itu sendiri bahwa posisi MACD-nya sendiri masih berada di atas 0. Namun waspada terhadap garis maksud saya signal line ya. Signal line dari MACD sendiri yang menunjukkan sudah terjadi crossing ya, yang bahwa
sinyal MACD ini masih dibayang-bayangin oleh keadaan adanya pergerakan yang mix ya. Karena itu MACD-nya belum bergerak yang terlalu lebar ya. Karena masih ada pertentangan dengan cross dari signal line. Dan untuk stokastik sendiri, stokastik sudah pastinya berada di area oversold, dan di area oversold ini masih belum bergerak lebih lanjut, yang harus menunggu konfirmasi dari penembusan keluar dari area oversold-nya untuk keluar dari area 20, dan sebuah konfirmasi antara garis-garis stokastik ini untuk keluar dari area 20 menunjukkan bahwa adanya sebuah potensi untuk melakukan buy di tengah penurunan yang ada. Untuk ATR-nya sendiri, volatilitasnya menunjukkan bahwa masih bergerak dalam range yang sempit untuk emas, yang memang untuk emas itu sendiri sudah ada sebuah pergerakan yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir sebelum closing market. Pergerakannya cukup sempit untuk emas, dan dalam artian tidak terlalu banyak bergerak, dan ini jelas ditunjukkan oleh ATR, yang penurunan ATR juga lumayan ya, cukup besar penurunan dari indikator ATR. Dan berikutnya adalah melihat daripada kondisi analisa yang ditunjukkan oleh Fibonacci. Untuk Fibonacci-nya jelas emas bahwa sudah dalam 3 hari terakhir menjelang penutupan minggu kemarin berada di bawah area 23,6, dan 23,6 ini memang sebuah wilayah yang cukup rapuh kalau dalam analisa Fibonacci, yang tentunya harus masuk ke sebuah area yang lebih kuat untuk menjadi sebuah patokan, yaitu 38,2. Di area 38,2 menunjukkan bahwa jarak antara candle yang sedang terakhir menuju ke 38,2 adalah cukup dekat, di sekitar 17.55. Dan kondisi penurunan emas dari alat-alatan indikator yang tadi melihat bahwa apa yang sedang terjadi emas merupakan sebuah keinginan market untuk mencoba bagi emas untuk turun lebih lanjut, dan kita coba konfirmasikan kepada support resistannya. Nah, di sini di support resistance juga terlihat ya bahwa penurunan memiliki sebuah pertarungan antara bull dan bear ya, terlihat dari sideway-nya gold, yang mana kalau menurut support resistance ada sebuah potensi menuju ke 17.50. Dan apa yang bisa kita simpulkan dari sederetan analisa-analisa yang sudah terlihat dari indikasi-indikasi yang ada? Yang pertama, bahwa gold pada time frame monthly, weekly, dan daily ditutup turun. Yang kedua, gold atau emas juga sedang mencoba untuk keluar dari support trend line-nya. Berikutnya ada dari Fibonacci dan dari indikator-indikator yang sudah kita lihat bersama, yaitu MACD, stokastik, dan ATR. Dan terakhir adalah garis support dan resisten, menunjukkan bahwa ada kecenderungan untuk emas dan dari minat pasar bahwa emas akan berusaha untuk turun lebih lanjut, yang dalam hal ini target terjauh dari emas seandainya turun adalah di potensi 17.50. Baik, itu adalah kesimpulan untuk gold atau emas, dan selanjutnya kita beralih kepada pound sterling atau GBP USD. Kita lihat untuk pound sterling sendiri pada penutupan bulanan adalah ditutup naik, di weekly-nya ditutup turun, dan di daily-nya ditutup juga turun.
Tapi kita melihat bahwa ada sebuah shadow, ada ekor candle yang cukup panjang dan bodinya cukup kecil pada pound sterling di time frame daily ini, dan ini menunjukkan bahwa harus ada sebuah kewaspadaan untuk melihat lebih lanjut, untuk mengkonfirmasi lebih lanjut, meskipun bahwa weekly dan daily-nya dalam penurunan, tetapi dengan adanya sebuah shadow yang cukup panjang kalau kita bandingkan dengan candle-candle yang lain, ini menunjukkan bahwa peminatan pasar adalah mix pada saat terjadinya closing market di minggu lalu. Dan ini perlu dicerna lebih lanjut dan dicek dan lebih lanjut bahwa posisi candle yang demikian harus dikonfirmasikan dengan apa yang terjadi nantinya di close hari Senin nanti. Dan kita lanjutkan kepada bagian trend line. Pada bagian trend line, posisi dari pound sterling masih berada dalam sebuah channel, dan channel ini adalah channel untuk sebuah penurunan dalam sudut pandang channel. Kita lihat tadi daily dan weekly adalah penurunan, dan di channelnya juga menunjukkan bahwa ada sebuah potensi untuk penurunan dari channelnya itu. Namun penurunan ini belum terlihat valid dari dua sudut analisa yang sebelumnya, dan perlu kita konfirmasikan lebih lanjut dengan analisa technical modern, yaitu indikator. Pada bagian indikator terlihat bahwa MACD di posisi terakhir MACD, garis-garis MACD mengecil, menyempit, dan berosilit di area yang cukup sempit range-nya. Tentu kondisi ini menunjukkan bahwa market masih ada sebuah keraguan-raguan. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa perhatikan bahwa candle yang shadow-nya panjang dengan body yang kecil, yang tidak sebanding dengan candle-candle yang sudah terjadi di historical, menunjukkan bahwa pasar masih perlu kita cermati lebih lanjut untuk pound sterling ini. Dan di stochastic-nya sendiri terjadi crossing, tetapi crossing itu terjadi bukan di dalam area overbought atau oversold-nya. Kita perhatikan bahwa stochastic terlihat terjadi crossing, namun bukan di dalam area oversold atau overbought-nya, berarti masih di tengah-tengah. Terlebih juga untuk ATR-nya semakin menurun, dan saat ini berada di penurunan yang paling dalam untuk bagian ATR. Kita coba untuk ke konfirmasi selanjutnya, yaitu di indikator berikutnya, di Fibonacci-nya. Nah, ini baik shadow candle maupun body candle pada penutupan closing market yang mingguan ada mendekati di 23,6 dan 38,2. Artinya bahwa pasar ada yang berkeinginan untuk menuju ke 23,6 dan juga menginginkan berada di 38,2 untuk menuju ke posisi tengah Fibonacci, yaitu 50. Nah, itu juga kita lihat tadi sebelumnya stokastik. Stokastiknya adalah dia berada di area crossing. Dia crossing, tetapi dia bukan di overbought dan oversold-nya. Begitu juga dengan Fibonya. Ada di 23,6, mendekati shadow candle yang high-nya, kemudian juga di 38,2 dan berkecenderung untuk ke 50. Nah, akhirnya kita harus mengkonfirmasikan dengan yang paling terakhir, yaitu support dan resistance. Pada bagian support resistance terlihat lebih bersih. Di sini kalau kita perhatikan ada sebuah double top di GBP USD daily. Pada analisa sebelumnya memang ada sebuah sepertinya akan lebih ke arah penurunan, tetapi kalau kita perhatikan di bagian yang terakhir
adalah ada support, ada double top, posisi dua buah top. Dua buah top ini berarti kalau sebuah double top adalah menunjukkan bahwa market memiliki kecenderungan untuk turun. Dan posisi penurunan, di manakah target penurunan itu? Target penurunan itu adalah di bagian supportnya, yaitu di 1.37. Nah, GBP USD memang pada awal analisa tadi, dari kita melihat posisi candlenya, kemudian posisi trendline dan posisi modern technical analysis berupa indikator, dan kemudian Fibo, dan terakhir adalah support resistance, terlihat bahwa analisanya cukup mix ya. Tapi di bagian terakhir konfirmasi mix itu terlihat bahwa ada sebuah double top, dan untuk GU ini lebih berkecenderungan menuju 1.37 jika dia turun. Kesimpulan akhirnya GBP USD memiliki potensi untuk turun ya, meskipun turunnya itu tidak benar-benar terlihat bersih sekali atau valid sekali ya, tetapi memiliki kecenderungan untuk turun menuju 1.37. Baiklah, demikian saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman trader dan investor pada acara analisa market mingguan kali ini, yang kita bersama sudah membahas mengenai XAUUSD dan GBP USD. Salam sukses dan sehat selalu. Terima kasih.